Kamu putarkan video. Di? Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu nebulizer? Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap yang kemudian dihirup ke dalam paru-paru. Nebulizer biasanya digunakan oleh para penderita fibrosis sistik, asma, PPOK, dan penyakit pernapasan lainnya. Nah, nebulizer terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada bagian mesin kompresor, yang kedua ada selang, yang ketiga ada medicine cup, yang keempat ada mouthpiece, dan yang kelima itu ada masker. Jadi, sekarang kita praktikin aja bagaimana cara menggunakan nebulizer. Nah, sebelum menggunakan nebulizer, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Colokkan kabel kompresor pada stop kontak. Bukalah bagian medicine cup dengan cara memutar berlalu-lalu jarum jam. Kemudian, masukkanlah obat ke dalam medicine cup. Setelah itu, tutuplah kembali bagian medicine cup dengan cara memutar searah jarum jam. Dan pastikan bahwa medicine cup telah tertutup secara sempurna. Kemudian, pasanglah bagian selang pada mesin kompresor dan pada bagian medicine cup. Dan pastikan bahwa selang sudah terpasang secara benar. Kemudian, pasanglah mouthpiece pada medicine cup. Apabila kalian ingin menggunakannya pada anak-anak, maka gunakanlah masker sebagai pengganti mouthpiece. Duduk tegak dan bangun saat menggunakan nebulizer. Kemudian, nyalakanlah mesin kompresor, lalu cairan obat akan mulai bergabung dan menjadi uap. Jika uap tidak terlihat, maka tuangkan obat keluar daripada medicine cup. Kemudian jelas dan mengambil masyarakat seperti tadi. Jika uap masih tidak terlihat, maka gantilah medicine cup Anda. Letakkan mouthpiece pada mulut. Kemudian, bernafaslah secara normal hingga larutan obat tidak terlihat. Perawatan ini memakan waktu sekitar 10 menit. Jika memungkinkan, ambil napas dalam-dalam setiap 10 kali napas. Tahan selama 5 hingga 10 detik, kemudian hembuskan napas perlahan. Ini membantu agar obat tinggal di paru-paru lebih lama dan dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya bagian medicine cup, agar cairan obat di dalamnya dapat menguap secara sempurna. Ketika sudah selesai menggunakan nebulizer, pastikan bahwa obat sudah benar-benar full. Kemudian, matikanlah mesin kompresor dan cabutlah kabel yang menancap pada stop kontak. Jika Anda menggunakan obat steroid inhalasi, maka Anda diharuskan untuk berkumur atau membilas mulut Anda menggunakan air yang bersih. Setelah selesai menggunakan alat ini, ambillah bagian mouthpiece dan medicine cup. Kemudian, bersihkanlah bagian mouthpiece dan medicine cup menggunakan air yang bersih. Kemudian, bersihkanlah bagian mouthpiece dan medicine cup pada air sabun yang hangat. Lalu, bilaslah menggunakan air yang bersih. Kemudian, setelah dibilas, lalu dikeringkan. Setelah kering, disimpanlah di tempat yang aman. Sekian dulu video tentang cara menggunakan nebulizer. Semoga bermanfaat. Halo teman-teman, dapatkan aplikasi Asma Droid secara gratis. Oke. Mengerti ya? Sesimpel itu. Jadi, setidaknya poin di nebulizer tidak boleh ada yang salah satu orang pun. Paham ya? Karena banyak keterampilan lain, kalau kalian tidak bisa, itu kan nanti digabungkan nilainya. Toh? Tidak bisa langsung lulus semuanya kadang-kadang, toh? Tapi setidaknya di nebulizer tidak boleh ada yang tidak lulus. Segampang itu tadi. Paham lah? Tidak boleh ada yang tidak lulus di nebulizer. Karena ini bahkan ibu rumahan pun tahu. Orang yang asma pasti tahu. Nah, makanya tadi contoh tarik nafas setelah 10 menit, 10 kali nafas boleh buang. Ya itu biasanya kalau orang di rumah. Tapi kalau rumah sakit kadang susah kita pantau semua kalau banyak pasien tuh. Kalau kita mau bikin ini, bikin ya. Saya bilang hisap saja. Tidak usah bilang nanti buang nafas, tidak ada yang seperti itu. Terus di lapangan kita jarang menggunakan mouthpiece. Ya, lebih banyak adalah secara menggunakan sungkup. Ya, karena biasanya orang susah, orang sudah sesak mau pakai mouthpiece, kadang dia tidak
agak susah ya, karena dia sudah sesak pun. Ya kalau suruh tahan nafas, tahan tutup mulutnya, ditutup setelah bersin mouthpiece-nya masuk agak susah ya. Dan lebih gampang memang kita dapatkan untuk dibeli, dan sambungannya adalah sungkup itu dimanapun ada. Makanya di semua rumah sakit sungkup tidak akan sama ya. Alat boleh sama, tapi sungkup itu akan berbeda setiap pasien. Makanya biasa kalau kita mau nebulizer pasien, yang diresepkan adalah sungkup. Ya, karena tiap orang tidak bisa. Jadi kalau di rumah sakit itu kalau disuruh beli sungkup ya karena memang itu alatnya satu, semua medicine cup-nya itu ada, tapi khusus yang tersambung ke pasien yang bisa menularkan dalam arti kumannya atau mungkin alatnya yang tidak bagus, dalam hal ini adalah sungkupnya, itu semua berbeda ya. Ingat itu, tidak ada sungkup yang sama setiap orang, tapi alat sama. Jadi di rumah, kalau kalian suruh beli di rumah sakit jangan bingung ya, memang begitu ya, supaya tidak bertukar alat sungkupnya. Jadi sampai sini ada yang mau tanya tentang alatnya, tentang apa mungkin? Silakan, Haidir. Mengerti tidak? Ya, tidak boleh tidak lulus nebulizer ya. Semua harus bisa. Khusus nebulizer tidak ada dan tidak tahu, gampang sekali. Jadi yang harus kalian ingat adalah tadi apa indikasinya, kemudian interpretasinya, dan urutannya. Pertama adalah tadi salam pembuka, dalam hal ini memperkenalkan diri, tanya identitas pasien, dilanjutkan dengan persiapan alat, kepersiapan penderita, tindakan, dan membersihkan alat. Nah, interpretasi masuk yang tadi yang setelah lakukan tindakan. Jadi, semua harus bisa ya. Oke dok, mohon izin bertanya dok. Silakan dek. Tapi dok, kalau bagaimana caranya diedukasi pasien untuk hirup itu obat? Kalau misalnya kan mouthpiece, bagaimana dengan yang sungkup? Bagaimana dok? Apakah sama caranya atau berbeda dok? Tapi dok. Sama saja. Cuma bedanya kalau pakai mouthpiece, otomatis mulutnya tuh rapat toh. Dia nafas lewat hidung. Kan dia kalau dia mouthpiece, otomatis itu obatnya yang masuk langsung di anunya, saluran nafasnya toh, tadi yang kasih masuk alatnya. Jadi dia tutup gini, obatnya masuk sendiri. Jadi dia nafas biasa. Nah, kalau dia menggunakan sungkup ya itu harus sesuaikan. Kalau anak ya pakai masker anak, sungkup anak. Orang dewasa pakai sungkup dewasa. Ya, supaya maksimal makanya harus diikat supaya ya ada sebagian obat yang keluar, itu kekurangannya kalau pakai sungkup. Sementara kalau mouthpiece pasti semua terhirup ya. Tapi kalau mau anak atau dewasa semua bisa, tergantung bisa diajak kooperatif atau tidak. Ya, pada pasien-pasien yang lemah biasanya kita jarang pakai mouthpiece, makanya saya bilang tadi paling banyak adalah sungkup. Nanti kalau kalian ujian disiapkan atau lagi latihan nanti, apa yang ada itu yang kalian lakukan dan biasakan latihan. Sebutkan langsung alatnya. Jadi nanti kalau offline kan nanti atau online? Saya suka bingung. Offline itu offline dok, minggu kedua. Ya. Waktu offline pastikan hafal memang nih materinya, artinya kalian kuasai sebelum masuk di ruangan. Ya, karena kalau kalian masuk di ruangan baru belajar lama. Nah, contoh ini sekarang, ini kan setidaknya 90% harus sudah paham. Waktu kita ikut ini, kenapa kok harus fokus? Kenapa saya marah kalau kalian tidak fokus? Karena di sini sebenarnya, kalau kau perhatikan baik-baik yang saya ajarkan tadi, setelah itu bisa istirahat. Tapi kalau kalian di pembimbingan kalian tidak ikut, nanti belajar sendiri untuk apa? Sementara tadi sudah berapa persen bisa masuk? Toh, saya kasih lihat video, saya jelaskan, saya izinkan bertanya, ada modul lengkap. Indikasi cuma simpel sekali, 4 saja. Toh yang kalian ucapkan, ini kan ceritanya kalian pembiasaan untuk mengenal dulu setidaknya. Nanti di lapangan, atau kalian koas, itu yang kalian ingat. Oh iya, ini pernah bikin. Jadi tidak kaku. Ya, jadi bikin dan hafal sekarang, jadi nanti kalau selesai itu aman nih. Nah, ya jadi paham ya tentang apa tadi? Mouthpiece sama sungkup ya, bedanya seperti apa, Di? Nanti kalian pasang, lihat, jangan lupa cari colokan kabel sambungan listriknya, pastikan itu lengkap alatnya. Lihat, kalaupun misalnya kadang-kadang itu mungkin toh alat tiba-tiba ada yang lupa saat disiapkan di ruangan tuh mungkin siapa tahu tiba-tiba itu alat ada yang tidak ada misalnya ya,
Tapi kalau kalian tahu, kalian sebut, maaf dok, ada yang tidak ada di sini. Jadi penguji tahu, oh ini anak tahu dia mau bikin apa. Tapi kalau kalian tahu bilang tidak tahu apa-apa, kalian cuma sebutkan apa yang kalian lihat, otomatis pasti ada yang kurang. Pasti penguji tahu, oh berarti dia tidak paham. Dia menunggu untuk disiapkan. Jadi begitu deh. Jadi kalau kalian tahu apa yang harus ada pasti aman. Dan perhatikan itu alat, terutama yang jet nebulizer tadi yang warna baffle-nya itu harus ada. Kalau tidak, kalau kalian perhatikan hilangkan nanti kalau kalian praktek toh, coba itu jangan kasih masuk birunya. Tidak berputar tuh alat meskipun obatnya ada. Tidak akan ada keluar uap. Makanya itu alat harus ada. Yang baffle-nya itu harus tertutup rapat, semua komponen-komponennya harus ada. Kan nanti terpisah-pisah itu toh, nah, kalian pasang, sambung gabung semua. Nah, contoh saya ulang kembali ya, yang tadi yang terutama alatnya itu tunggu ya. Jadi nanti kalian lihat alatnya ini ya. Ini toh ada cup kecilnya, ada yang juga terpisah itu di sini ada inhalation air inlet sama inhalation top, ini baku sambung biasanya. Ini kadang tidak ada, hilang. Ya, atau bukan hilang, terpisah. Jadi ingat waktu setelah kasih masuk obat, ini yang ini ditutup, ini yang lubang di antaranya ini. Ya. Nah, supaya dia rapat. Nah, jadi semua komponennya harus ada. Nah, nanti setelah itu tersambung ke atasnya. Ingat ya, untuk alat untuk sungkup ataupun dia mouthpiece-nya dipasang di permukaan atas medicine cup-nya. Ini kabelnya terpasang satu di bagian di bawah dari medicine cup, satu dia melengket di alat kompresornya. Nanti ini yang warna biru yang tidak boleh hilang. Nah, ini yang berputar alatnya dalam sini, obatnya kita masukkan, yang diputar ini, yang dibuka ini alat pembukanya ya, ini nanti belum ada. Ini terpasang terakhir ya. Nah, sama seperti ini. Ini mouthpiece-nya nanti terakhir baru dipasang. Lihat ya, berbeda-beda tempatnya ya. Ini dia di atas, ini di belakang, tergantung jenis alatnya. Yang jelas khusus jet nebulizer apapun mereknya, seperti yang kalian tadi dia Philips, ini Omron, ini enggak tahu apa. Nah, semua pasti komponennya tidak terlalu jauh berbeda. Toh pasti ada medicine cup-nya, pasti ada selangnya, pasti ada air hose-nya, pasti ada sungkupnya, pasti ada kompresornya. Secara umum mirip, tinggal pemasangannya yang berbeda biasa di mana tempat dari selangnya ini, dan jangan lupa ada untuk colokannya, listriknya, dan biasanya juga agak terpisah itu. Nah, dan ini perhatikan tombol on off-nya waktu kalian pasang, setelah itu jangan lupa, jangan panik, kenapa tidak keluar uapnya? Nah, mungkin kalian belum kasih nyalakan. Ya, yang ketiga itu pastinya listriknya ada. Karena kalau tidak pasti alatnya tidak akan, meskipun alatnya bagus. Ya, jadi listriknya dulu pastikan sumber listriknya itu bagus. Ya. Jadi yang kalian ingat indikasi, interpretasi, ya. Kalaupun ada mungkin nanti soal-soal terkait untuk sebelum masuk praktikum, paling dari sekitar ini saja materinya yang kalian harus baca. Jadi, kenapa harus ditahu ya? Karena memang ada yang perlu kita jelaskan ke pasien, ada yang saya yang tahu, pasien tidak perlu tahu. Ya, contoh kalau bilang, tapi Budi, indikasi pemasangan indikasinya saya bikin ini adalah untuk supaya orang asma, orang PPOK, exacerbasi, kemudian pasca TB, sindrom pasca TB, ataupun mengeluarkan darah. Terus kau bilang, ada tuh kontraindikasinya, Bu, kadang-kadang, kita tidak boleh pada orang hipertensi, pada orang takikardi, orang riwayat alergi. Dia langsung bilang, tapi dok, saya hipertensi, berarti tidak boleh kayak ini, kira-kira. Toh, saya riwayat orang yang takutnya alergi sama alat. Dia langsung berpikir, kita bisa jamin kah dok tidak alergi? Nah, ada kontraindikasi yang dokter tahu, nanti waktu ada kejadian di pasien, kita bisa antisipasi segera. Itu tujuannya kita tahu kontraindikasi, jangan panik. Ya, sama seperti misalnya ada obat yang untuk orang buat obat muntah pada pasien. Dia efek sampingnya adalah misalnya itu efek ekstrapiramidal. Nah, kadang pasien kejang-kejang.
Nah, kalau saya sudah tahu, saya tidak panik. Ya, jadi semua ini kontraindikasi kita tidak jelaskan kepada pasien, tapi saya harus tahu kontraindikasinya. Ya, jenis-jenis obat-obat apa saja yang biasa digunakan yang kalian baca ini. Ya, komplikasi yang mungkin terjadi ya ini. Tiba-tiba ada spasme bronkus, paling banyak oleh karena alergi. Orang henti nafas, toh paling banyak ini oleh karena penggunaan salbutamol, ya, ataupun obat-obat tertentu yang memang dialergi. Ya, kemudian bisa terjadi hipokalemi, disritmia, tapi jarang. Penggunaan alatnya secara umum ini. Cara penggunaannya secara umum, tapi nanti ingat interpretasi harus kalian ucapkan dan pastikan kumur daerah tenggorokan sebelum penggunaan nebulizer, atau mungkin kalau setelah penggunaan ada obat-obat tertentu yang steroid ya kita bisa anjurkan untuk kumur. Tujuannya ini sebelumnya ya. Nafas biasa Budi, bismillah Ki, mudah-mudahan aman. Ya, jadi jangan lupa bismillah sebelumnya. Ini saya lupa tulis ini, kita cuci tangan dan pasien waktu kita mau pasang sebaiknya sampaikan untuk bismillah waktu kita pasang kalau dia muslim. Ya, bismillah Bu ya. Kita pasangkan, itu salah satu perilaku profesional. Ini alatnya, bikin versi kalimatnya kalian di mana bisa langsung mengucapkan semuanya, toh tapi tidak mengubah makna dari yang tidak mengubah makna. Jadi kalian pakai versinya kalian mengucapkan, tapi tanpa merubah makna yang terkandung dalam cara melakukan nebulizer, ya. Ingat ya, latihan pakai kata-kata sendiri ya, tapi tidak mengubah dan tidak berlebih-lebihan juga. Jangan lupa bersihkan alat setelahnya, yang tadi sudah saya sampaikan, karena ini paketnya dia di sini ya. Salam pembuka, inform konsen, persiapan alat, persiapan pasien penderita, terapi inhalasi, nebulisasi, nebulisasi, dan membersihkan alat. Ada paketnya membersihkan alat. Jadi kalau kalian tidak bersihkan alat, poinnya akan berkurang. Ya? Sudah Mi? Mau tidur siang semua? Masih atau ada yang mau ditanyakan? Harus bisa ini ya, tidak ada bilang tidak tahu kado, belum Pak baca modul, tidak ada istilah. Pokoknya kalau tidak lulus nebulizer tidak ada tidak ada kompromi, karena paling gampang ini. Anak bayi ibu-ibu rumah tangga saja tahu. Masa kok dikalah sama ibu-ibu, emak-emak saja tahu. Makanya tadi kalau kalian baca di awal di teori itu kita ajarkan pasien. Ya, orang yang ada riwayat asma, orang yang selalu sesak berulang, nah, mereka selain punya oksigen di rumah biasanya toh, alat ini harus punya. Karena dia bagus sekali untuk anak kecil pun untuk mengeluarkan dahak, cukup NaCl yang kalian kasih. Dia itu kan garam toh, jadi bisa mengencerkan, makanya mudah keluar lendirnya. Nah, makanya kalau anak kecil, biasa kalau kalian nanti di bagian anak, dia itu tidak pakai obat-obatan. Kalau untuk lendir saja, cukup NaCl dia kasih masuk 3-4 cc, dimasukkan dalam alat, di nebul nih, mudah. Itu anak kan biasa kadang dia tidak keluarkan, ditelan toh, nah setidaknya lendirnya itu keluar. Lebih nyaman biasa pada pasien. Itu kenapa pada kasus-kasus tertentu ini alat disiapkan di rumah. Ya. Nebulizer yang paling murah memang. Dia semua itu ringan lah. Kalian beli dimanapun bisa dapat. Oke. Senior, tidak lulus ya nebulizer ya. Bisa lah. Nebulizer gini kau. Masa mama saya bisa kok tidak? Kan ini perempuan semua sebenarnya mama. Dia kata kau sudah menikah juga, kau sudah jadi mama sebenarnya. Cuma belum menikah jadi belum jadi mama toh. Tapi kalau kau sudah menikah kan orang itu 15 tahun kau sudah haid nih menikah itu. Jadi semua saya anggap kalian harus bisa. Yang laki-laki kau sudah bapak-bapak dia kata juga sudah menikah. Cuma kan belum pi kan anak sekolah kok toh. Nah, jadi harus tahu bapaknya kita di rumah kalau sudah tahu indikasinya itu beli, sampaikan untuk beli. Ya apalagi untuk bolak-balik di rumah sakit. Kenapa harus pakai bolak-balik rumah sakit? Ya kalau mau jadi nebul saja. Belum mulai kontak sama yang lain. Ya, itu kenapa kita tahu indikasinya. Oh iya mama, saya sudah belajar. Di ini ada nebulizer. Biasa kayak yang begitu. Oh iya nak, saya kalau di rumah sakit dikasih begitu. Oh iya mending beli. Nah, kadang ada ilmu yang kalian pikir cuma untuk tindakan di rumah sakit. Padahal sebenarnya itu kalian bisa terapkan di rumah. Ponakannya kalian. Lihat dulu ini Vicky. Vicky Maha Putri nih. Vicky lihat ini ponakanmu sesai. Ada alat tak tante? Oh ada. Tapi aku tuh pakai kina. Oh tenang, itu gampang. Saya itu lulus semua kak saya yang begitu-begituan. Sini saya pasangkan kita. Nah, jadi kita pakai itu pasti itu wah hebat nato Vicky. Semester berapa mau kona? Semester 3. Iya guna tuh di baru semester 3. Beda belajar di kapeng di. Padahal semua orang harus bisa ya. Tapi kan orang senang tuh. Itu kenapa?
waktu jadi dokter bukan hanya ada hal yang tidak bisa kita beli. Itu adalah menyembuhkan orang. Toh, yang kedua menyenangkan orang. Ya, kita ada hal yang berat itu adalah kalau kita tangani orang tiba-tiba meninggal, kira-kira bagaimana perasaanmu? Kalian belum merasakan. Ya, atau pas ketahuan belakang, aduh salah kasih obat Kak, kenapa tadi enggak kasih ini ya? Enggak mungkin saya bilang toh. Tapi itu kan tidak tahu. Setelah itu harus belajar kembali. Oh iya, saya harus begini-begini. Oh oke, lain kali saya harus begini-begini. Itu tanda kutip mungkin ajalnya. Toh, biar kasih itu mungkin belum. Tapi ada hal yang membuat kita banyak belajar. Makanya saya wanti-wanti kalian, saya ingatkan kembali 2021 yang terkenal dengan segala macam kalasinya. Saya orang jujur, minta maaf nah. Lebih saya bilang tuh daripada aku cerita kok di belakang. Ini tunjukkan bahwa itu dulu. Kami sekarang tidak begitu. Manusia kadang hilaf, tapi dikasih lihat ke dosen, kami tidak seperti itu. Kalaupun ada, yang normal tetap berlaku normal, biar nanti ketahuan sendiri itu siapa pelakunya. Ya, ada yang, karena pelakunya ini beberapa orang, mungkin, saya tidak bilang satu orang ya, beberapa orang. Biasanya ini berkelompok. Ya, dan saya yakin dengan pasti ini teman geng. Ya, tidak mungkin ada yang tidak baku geng di sini, percaya sama saya. Baru kenal pasti sudah baku akrab nih. Ya, biasanya yang begitu orang yang ada uangnya, dan yang kedua anak manja. Ya, yang ketiga belum tahu nanti kalau dia dikasih begitu sama orang. Ya sudahlah, biarkan dia. Tapi yang bukan melakukan, tunjukkan sama dosen semuanya. 2021 tidak semua begitu. Ya, tidak perlu melapor, cuma kalian tunjukkan bahwa kalian layak untuk dibanggakan juga, bukan cuma terkenal oleh karena kalasinya. Karena sekarang yang dipantau pasti 2021. Tapi saya percaya 2021 pasti tidak semua begitu. Ya, makanya saya ulang berkali-kali, bukan berarti saya tidak hargai 2021, bukan berarti 2021 tidak bagus. Cuma tunjukkan setiap kuliah kalian hadir, tunjukkan bahwa 2021 itu tidak seperti yang dipikirkan oleh dosen-dosen seluruhnya. Paham ya? Tunjukkan ya, bisa ya? Bismillah. Yang temanmu yang salah, biarkan. Tapi jangan ikuti yang salah, Dek. Masih panjang perjalanannya kita. Kalau di dasar kalian sudah tidak bisa, bagaimana kalian nanti kalau berhadapan dengan pasien yang sebenarnya? Kalian akan memanfaatkan orang lain. Kalian akan mencari segala alasan untuk membenarkan kesalahannya kita. Ya, kalau salah mengaku. Nanti kalau kalian lanjut sekolah, orang yang paling dihargai adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Bukan yang banyak sekali jawabannya. Contoh bikin salah. Ya, minta maaf. Saya tidak melakukannya lagi. Tunjukkan nih. Tapi ada emang yang fatal, misalnya plagiat, ya itu, waduh, berat itu berat. Ya, atau menghilangkan surat dan seolah-olah bilang menyampaikan, berbohong itu paling fatal. Kenapa saya ingatkan kalian? Karena saya yakin kalian pasti mau jadi spesialis toh. Tidak ada yang cuma mau jadi dokter umum saja toh. Paling sedikit ada yang mau jadi dosen, mungkin ada yang mau jadi profesor, terserah. Tapi langkai dulu tahapan yang pertama ini. Ya, jadi dokter dulu. Nggak bisa kok sampai kalau dokter pun tak sampai. Nah, bagi orang yang hanya mau escape saja, silakan. Ya, ada itu memang jiwanya dia jiwa entrepreneur, bukan jiwa dokter. Ya, dia dasarnya adalah entrepreneur, memang suka bergaul, dia mungkin mau jadi MC kah, mungkin mau jadi penyiar kah, mungkin mau jadi penulis bla bla semuanya toh. Sekarang selesaikan saja, nikmati hidupmu, hargai mamanya bapaknya kalian, toh selesai saja, escape-mu dulu. Toh, karena ada yang cuma mau escape itu, ada juga yang mau sampai dokter dan spesialis atau mungkin subspesialis. Kalau kau lewati ini Haidir, pasti bisa. Ditunggu di koas Haidir ya. Tidak boleh menunda-menunda. Semangat. 2021 lebih-lebih. Yang tidak lulus kemarin, mau milih apa? Tidak bisa diulang waktu yang tidak lulus. Makanya nyalakan video waktu kuliah supaya setidaknya ada berapa persen saja. Itu tujuannya. Karena kalau saya nyalakan video, saya pasti awas toh. Dia bisa kasih mati. Mamamu kok biasa. Saya jalan. Karena kenapa? Yang kalian lakukan pasti kami bikin juga.
Sama semua manusia kita, Dek. Sama, tidak ada bedanya. Itu manusia kita tidak luput dari khilaf. Manusia itu tidak luput dari selalu mau diingatkan. Ya, bukan saya mau lihat kalian di video ini. No, tidak ada untungku kalian tidak hadir pun saya tidak ada sama sekali ruginya. Paham, Di? Cuman latih Ki untuk bisa lebih awas berapa persen ini kehadiran tak, berapa menit Ki kita dengarkan, Kadek. Ada yang tertinggal. Jadi waktu baca buku lebih simpel. Ya, ini gampang memang. Apalagi kalau materinya susah. Ya, duduk baik-baik, ambil kertas. Tulis itu apa kira-kira yang susah. Atau screenshot Ki. Kau kan keren nih zaman sekarang. Ya, jangan selalu berharap tunggu di modul dibagikan lama. Toh, biasa saya paling sering screenshot, tapi setelah screenshot pindahkan di buku, jangan cuma disimpan di HP. Percaya nih, screenshot menumpuk tidak ada yang dibuka. Toh, kenapa begitu? Saya juga begitu. Semua kita sama. Kenapa saya bilang pindahkan? Kalau saya pindahkan saya ingat ya, saya hapus nih yang di HP, mengurangi memori, tidak usah beli lagi memori toh mahal. Dek, minta saya sama Mace saya. Dek, dibelikan Jeki. Tapi apa tuh itu fungsi-fungsimu kasihan hemat-hemat sedikit kan bisa, ya? Nah, mengerti ya? Oke, Dik. Nanti ada kuliah selanjutnya, tolong tidak usah ditegur untuk menyalakan kamera. Toh, contoh nyalakan kamera mau pergi dulu, misalnya dosennya belum ada, tidak apa-apa, yang jelas kamera kalian lebih nyala. Menunjukkan saya yang kuliah memang ini. Toh, kita tidak bisa atur orang lain, tapi saya harus atur diriku sendiri. Di dosen mau terlambat biar komi dia. Dosen tidak sesuai dengan itu caranya dia. Yang sekarang adalah ini saya maunya apa? Paham, Di? Ya? 2021? Peace ya? Tunjukkan ya, kami tidak begitu. Saya gemes sekali karena saya tidak tahu siapa itu pelakunya. Tapi tolong jangan kau rusak angkatanmu. Itu saya mau bilang. Saya tidak tahu apakah di antara 130 ini ada mereka, atau mungkin dia termasuk 30 yang tidak ada itu. Oh, kita tidak tahu toh. Nah, tapi tolong kalau memang ada di ruangan Zoom, jangan rusak namanya orang lain. Itu jika kalau saya. Kalau mau rusak sendiri silahkan. Sama seperti merokok. Merokok toh? Saya kalau ketemu orang merokok, saya cuma bilang begini, tapi Di beli rokok sendiri. Toh? Saya tidak ikut-ikutan. Tolong Di asapnya. Habiskan semua, Ki. Jangan bagi-bagi. Saya tidak minta. Kenapa kau kasih, Kak? Ya, kau beli sendiri, pakai om sendiri. Pelit kok, jangan kau berbagi. Saya juga tidak minta. Habiskan itu asap rokok. Kau kasih keluar ya, isap kembali. Kalau bisa. Kalau tidak, jangan berbagi. Kalau tidak ada yang minta, kenapa kau kasih? Ya? Oke? Paham ya? Saya kira cukup sekian. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau masih ada bertanya silakan. Kalau tidak kita akhiri dan baca kembali ketua-ketua Japri Kak, supaya saya kirimkan sekarang modulku yang tadi. Atau sudah dibagikan Mi? Sudah Mika? Tapi Dok, sudah ada di e-learning Dok. Oh ada Mi, oke. Buka di e-learning ya, langsung pelajari jadi sudah itu bisa kau tidur dan tenang. Yang mau nonton di bioskop silakan. Kau mau ngumpul sama temanmu tafadhal, tidak ada yang masalah. Tapi kuasai dulu, baru kau bisa santai. Banyak sekali materi kedokteran deh, apalagi kalian per blok. Kita saja dosen yang mengajar setengah mati, lebih kalian yang belajar. Nih, tetap waras ya. Nih, tetap waras, tetap sadar ya. Makanya cicil itu materimu supaya kau normal sampai mu tamat, tidak jadi orang sakit-sakitan. Nih, makanya waktu kuliah selesai fokus, tidak akan sampai 100%, percaya sama saya. 40% saya jago mau kode. Waktu orang mengajar kau bisa tangkap 40% jago sekali. Nih, apalagi kau tidak ikut, rugi. Habis waktumu. Nih, Haidir harus selesai ya, cepat-cepat ya. Iya, saya mau ketemu Haidir di koas. Saya tidak mau lagi ketemu di room Zoom. Capek make Haidir lihat kok di Zoom. Nih, apa yang ketemu langsung Haidir? Koas dong, pakai baju koas Haidir ya. Mary Bunai, ya pakai baju koas ya. Nih, siapa lagi yang senior? Saya tidak tahu saya. Maafkan Kak, itu yang ku ingat Bella. Soalnya Haidir suka ketawa. Mary mana Mary? Mary Bunai tidak nyala kameranya. Tadi nyala lagi. Oke. Mary, ya segera selesai ya, supaya harus pakai baju koas ya. Di semangat Mary. Kalau tidak mengerti, silakan hubungi dosen atau konfirmasi apa masalahnya. Komunikasi. Di
Memang susah kedokteran, tidak segampang yang kita pikirkan. Ya, apalagi yang baru semester awal. Nikmati mau kau hidupmu sampai suruh kau masuk kedokteran. Satu kata kunci, tidak ada yang panggil kau nah, katanya Mas. Yang berat. Yang kau kira kalau Unismu lebih ringan, ya tidaklah, sama saja. Mereka mau jadi dokter, bukannya dokter cuma Unismu, ya tidaklah. Nih, sama. Kalian hebat, tidak harus di Unhas, tidak harus di UMI. Unismu tidak lebih buruk daripada yang lain. Malah kita akreditasi A, tanamkan di otaknya kalian, kita hebat. Jangan malu. Tamat, tidak ada yang pernah tanya, tapi dok, saya mau berdebat sama kita, tapi kita lulusan mana? No, orang itu langsung ke dokter ini, tidak pernah tanya lulusan mana. Karena semua lulusan, waktu dikatakan dokter, berarti dia sudah kompeten. Jangan pernah bilang malu, bilang, kok di mana? Unismu dong. Hah? Unismu? No. Ada di Makassar. Di mana? Makassar. Ya apa? Dia mau tanya-tanya deh. Pokoknya saya kena kedokteran Kak. Dia tidak mau mengaku bila ada Unismu. Mengaku ya, Unismu. Muhammadiyah Makassar. Ingat ya, dosenmu itu semua dari semua tempat ada. Ada dari Unhas, dari UMI, dari Unair, dari UGM. Semua ajar kalian. Tidak ada bedanya. Paham nih? Nah, jangan malu bilang Unismu ya. Akhirnya si A ini kau Oke? Sudah yang panjang sekali bicara aku di. Yo, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.